Oke, hari ini kita bakal bedah dalemannya sebuah perusahaan publik, yaitu PT Autopedia Sukses Lestari Tbk atau yang kodenya ASLC. Caranya gimana? Kita akan langsung kupas laporan resmi mereka buat ngungkap cerita bisnis di baliknya. Pernah kepikirannya sih, di balik semua angka, tabel, dan grafik yang kelihatannya rumit, apa sih sebenarnya yang mau diomongin sama sebuah laporan keuangan? Ini bukan cuma soal angka loh. Setiap laporan keuangan itu sebenarnya menceritakan sebuah kisah. Kisah soal strategi, pertumbuhan, risiko, dan juga ambisi. Nah, yuk kita coba bongkar bareng-bareng kisah yang tersembunyi di dalam angka-angka ASLC ini. Gini nih rute kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama ASLC, terus kita pahami model bisnisnya, bedah performa keuangannya, intip strategi ekspansinya, dan yang terakhir, kita belajar baca kode-kode di istilah akuntansinya. Oke, bagian pertama, siapa sih ASLC ini? Gampangnya, mereka ini pemain yang nyemplung ke salah satu pasar paling gede dan paling liar di Indonesia, yaitu pasar mobil bekas. Visi resmi mereka ini jelas banget dan ada satu kata kunci yang penting banget, omnichannel. Maksudnya apa? Sederhananya gini, mereka nggak mau milih antara jualan online atau offline. Kenapa nggak dua-duanya aja sekalian? Digabungin biar pengalaman buat pelanggan jadi lebih enak. Nah, ekosistem bisnis mereka itu ditopang sama 3 pilar utama. Ada JBA yang jadi mesin lelang grosirnya, ada Caroline.id yang jadi etalase retail buat kita-kita para konsumen, dan ada Moto Gadai buat urusan keuangannya. Bayangin aja tiga-tiganya ini kayak gear yang saling nyambung buat muterin satu mesin bisnis yang besar. Nah, sekarang gimana cara kerja semua ini barengan? Model bisnis omnichannel mereka ini sebenarnya punya 2 mesin utama yang jadi pendorong pertumbuhan perusahaan. Gini deh, cara gampang bedainnya. JBA itu ibaratnya pasar induk, tempatnya para dealer mobil lain belanja stok mobil dalam jumlah besar. Nah, kalau Caroline.id itu butik retailnya. Mereka jual mobilnya satu persatu langsung ke konsumen kayak kita, tapi dengan jaminan kualitas dan garansi biar kita percaya. 2 pendekatan ini beda, tapi saling isi. Dan ini buktinya, kelihatan banget di sini. Coba lihat di angkanya. Hampir 69% itu datangnya dari penjualan mobil bekas, yang sebagian besar lewat Caroline ID. Ini ngasih tahu kita sebuah cerita penting. ASLC udah bertransformasi. Mereka bukan lagi cuma perusahaan lelang, tapi udah jadi raksasa di bisnis retail mobil bekas. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya nih, ke angka-angkanya. Yuk kita ikutin jejak uangnya buat lihat seberapa sukses strategi mereka berjalan. Dan ini dia primadonanya. Di tahun fiskal 2024, laba bersih mereka tembus 50,3 miliar rupiah. Angka ini bukan sekedar angka, tapi ini puncak dari sebuah cerita pertumbuhan yang gila-gilaan yang bakal kita lihat sekarang. Nah, ini dia ceritanya. Liatin deh grafiknya. Ini pertumbuhannya bukan main-main kan? Dari cuma 3 miliar di 2022, lompat jauh ke 26,7 miliar. Terus hampir double lagi, jadi 50,3 miliar di 2024. Ini bukan cuma tumbuh, ini namanya lari kencang. Model bisnis mereka benar-benar terbukti jalan. Pertumbuhan kayak gini tuh nggak datang dari langit ya. Ini semua hasil dari strategi yang dieksekusi dengan rapi. Di bagian ini, kita bakal intip gimana mereka pakai modal mereka buat ngebangun kerajaan bisnisnya. Coba kita lihat jejak langkah mereka. Awal 2022, mereka IPO dapat suntikan dana seger. Dananya langsung dipakai buat apa? Rebranding Caroline.id biar citra retailnya makin kuat. Momen kuncinya datang di akhir 2023 lewat akuisisi penting yang langsung jadi pemicu ekspansi visi gede-gedean di tahun 2024. Kelihatan banget kan polanya, setiap langkahnya itu berurutan dan direncanain. Jadi poin yang paling penting di sini tuh ini. Pas mereka ngeluarin duit hampir 20 miliar buat beli sisa saham Mitsui di JBA, itu tuh kayak ngasih statement. Oke, mesin lelang ini sekarang punya kita sepenuhnya. Mereka mau pegang kendali penuh atas fondasi bisnis grosir mereka. Oke, sekarang kita bakal jadi detektif keuangan sebentar. Kita bakal kulik beberapa istilah akuntansi yang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya nyimpan cerita penting di baliknya. Pernah dengar kata goodwill kan? Ini bukan cuma istilah aneh. Buat ASLC, angka 32,6 miliar rupiah ini hampir semuanya datang dari pembelian JBA. Ini tuh cara akuntansi bilang kita bayar lebih mahal bukan buat aset fisiknya doang, tapi buat reputasi, jaringan, dan posisinya JBA sebagai raja lelang. Itu harga sebuah nama besar. Istilah lain, aset hak guna. Dengerinnya aja udah pusing ya, tapi artinya simpel kok.
Ini tuh sebenarnya nilai dari semua kontrak sewa tempat mereka. Jadi pas lihat angka ini, bayangin aja showroom-showroom Caroline.id yang baru buka di mana-mana. Nah inilah wujud strategi ekspansi mereka yang kelihatan di laporan keuangan. Tapi, ya namanya bisnis, pasti ada risikonya. Dan hebatnya, mereka jujur soal ini di laporan mereka. Mereka tahu kalau suku bunga naik, penjualan bisa seret. Mereka juga sadar kalau mereka bergantung banget sama performa JBA, harga mobil bekas yang naik turun juga jadi tantangan. Dan mereka harus pintar-pintar baca arah pasar. Terus, seberapa kuat mereka buat hadapin resiko itu? Coba lihat tabel ini. Fokus ke baris paling bawah, rasio liabilitas ke aset. Stabil banget di 0,2x. Artinya, cuma sekitar 20% dari aset mereka yang dibiayain dari utang. Ini namanya pondasi keuangan yang sehat banget, jadi mereka punya ruang gerak yang luas buat ekspansi. Jadi, kalau kita simpulkan cerita hari ini, intinya gini. ASLC ini adalah perusahaan yang lagi ekspansi secara agresif dan terencana. Mereka pakai duit hasil IPO buat bangun sebuah ekosistem yang lengkap, online dan offline, dengan satu tujuan besar. Jadi penguasa pasar mobil bekas di Indonesia. Nah, semua analisis ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. Duitnya ada, rencananya jelas, momentumnya lagi bagus-bagusnya. Tapi, apakah semua itu cukup buat bikin mereka menang di balapan pasar mobil bekas Indonesia yang super ketat ini? Yah, cuma waktu yang bisa jawab.